Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Untuk rekan-rekan guru sekalian, pada hari ini kami akan berbagi video informasi yang sangat penting dan sebaiknya bagi P1, P2, P3 tanpa penempatan atau tidak lulus P3K 2022 sebaiknya menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru seputar P3K Guru. Nah, di sini Bapak Ibu silakan catat 5 data Dapodik yang wajib valid ya untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan agar bisa ikut P3K 2023. Tentunya bagi rekan-rekan P1 hingga P3 atau P4 yang belum lolos P3K 2022 itu wajib untuk bersiap-siap ya untuk menyongsong yang namanya P3K 2023. Oleh karena itu, khusus bagi P1, P2, P3 itu wajib ya memperbaiki 5 data ini di Dapodik. Ini penting sekali ya bagi yang merasa belum lulus P3K, silakan simak video ini sampai selesai Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Sebagaimana yang pernah dibahasakan oleh salah satu ketua forum FGP PNS Nusantara, Ibu Hasna ya, melalui postingannya di Facebook, beliau mengatakan, persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023. Jadi kita wajib untuk mempersiapkan diri kita Bapak Ibu ya untuk perekrutan 2023. Nah, untuk P1, P2, P3 sudah terkunci. Apa maksudnya ini? P1, P2, P3 sudah terkunci. Artinya yang disampaikan oleh beliau bahwasanya data P1, P2, P3 itu sudah terkunci di database Kemdikbudristek ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini dikatakan oleh Bu Hasna, perbaiki data Dapodik. Jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazah. Jangan karena gak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PGSD ngajar PJOK atau PAI itu tidak bisa lanjut resum nantinya. Nah, ini kita berbicara linier. Nah, kita berbicara linearitas Bapak Ibu ya. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Insya Allah mulai perekrutan semoga semuanya diangkat menjadi ASN. Amin ya rabbal alamin. Jadi inti dari pembahasan kita kali ini atau inti dari postingan Ibu Hasna di sini Bapak Ibu ya, mengindikasikan agar guru-guru P1, P2, P3 yang belum lulus P3K 2022 itu segera memperbaiki linearitas ijazah dengan jenis PTK dan beban mengajar yang ada di Dapodik. Tapi satu catatan yang admin berikan kepada teman-teman bahwa untuk P3K guru itu tidak ada jumlah jam mengajar minimal. Intinya Bapak Ibu terdata di Dapodik ya. Jadi kalau Bapak Ibu terdata di Dapodik sebenarnya ada beberapa data penting yang harus valid. Terutama ijazah S1 Bapak Ibu itu wajib untuk linier dengan jenis PTK. Karena kalau tidak maka nantinya Bapak Ibu itu tidak bisa resum Bapak Ibu. Nah, yang kedua itu perbaiki verbal ijazah. Nah, di sini kita bisa lihat ya lebih mendetail Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibu Nunuk ya di postingannya di Instagram, hari Kamis ya 26 Januari 2023 mengikuti rapat Panselnas di kantor Kemenpan RB membahas seleksi ASN P3K. Guru dan nakes Bapak Ibu itu masih menjadi prioritas ya. Tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Semoga semua lancar dan para guru honorer mendapatkan penempatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya di tahun 2023 ini itu akan masuk dalam kategori batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Alasannya kenapa? Karena di 2024
Kemendikbudristek itu akan membuat sebuah terobosan yang mana guru-guru pensiun yang akan menggantikannya itu diprioritaskan dari kalangan guru-guru yang ikut PPG Bapak Ibu ya, dalam hal ini PPG Prajabatan. Jadi di 2024 nanti akan ada aturan baru terkait akomodir PPG Prajabatan. Makanya di sini dikatakan oleh Prof Nunuk bahwasanya tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang wajib Bapak Ibu perhatikan. Nah, sebagaimana dikatakan oleh tim admin, ini lewat ya, tim admin dari Kemendikbudristek, ini ada WA dari tim database Kemendikbud, bahwa di sini dikatakan ada yang bertanya, mau tanya apa ya, kalau yang K2 dan P3 yang belum resum karena gak linear ijazahnya, misalnya bahasa Arab ngajarnya PAI di SD, apakah masih ada harapan untuk ikut di formasi 2023? Ceritanya ini tidak linear Bapak Ibu. Dijawab oleh tim database Kemendikbud, selama tidak linear maka tidak bisa ikut seleksi. Nah, sampai kapanpun Bapak Ibu ya, sampai kapanpun kalau ijazah Bapak Ibu itu tidak linear dengan formasi atau mapel yang ada, maka Bapak Ibu itu tidak bisa ikut seleksi. Nah, kemudian tiba-tiba Bapak Ibu punya ijazah yang lain yang linear dengan mapel itu, maka Bapak Ibu bisa ikut seleksi seperti itu. Ini adalah inti dari info dari tim database Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Nah, selain linearitas, ada beberapa data yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, prodi S1 Bapak Ibu harus linear dengan jenis PTK. Kemudian formasi, apakah itu Bapak Ibu di jenis PTK itu adalah guru mapel atau di jenis PTK itu adalah guru kelas. Yang jelasnya harus ada linearitas, karena kalau tidak linear kita tidak bisa resume Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini dikatakan ya, salah satu data yang perlu Bapak Ibu perbaiki di Dapodik dan di Info GTK adalah status verbal ijazah Bapak Ibu ya. Usahakan jelang bulan April status verbal Bapak Ibu itu sudah dalam kategori verbal selesai. Kalau verbal selesai itu berarti verbal ijazah Bapak Ibu itu sudah aman. Tetapi kalau posisinya status verbal itu menunggu proses pemeriksaan, berarti Bapak Ibu wajib untuk menunggu dulu. Kecuali kalau tampilannya seperti ini, Anda belum verbal ijazah, berarti sama sekali Bapak Ibu belum pernah ikut verbal, maka Bapak Ibu klik saja di Info GTK tombol Anda melakukan verbal ijazah. Nah, jadi pastikan verbal ijazah itu dalam kondisi selesai. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Kemudian data berikutnya Bapak Ibu harus validkan di Dapodik itu adalah sinkronisasi data NIK Dukcapil dengan data Dapodik. Nah, jadi kalau di verbal PTK itu, kalau misalkan data NIK Bapak Ibu itu kurang valid atau error, maka nantinya di data PTK Bapak Ibu di portal data PTK, maka posisinya itu adalah tidak valid atau silang merah. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul Bapak Ibu wajib validkan data NIK di database Dapodik dengan database Dukcapil agar nantinya Bapak Ibu bisa resume seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, berikutnya di sini adalah yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah jenis PTK ya, jenis PTK Bapak Ibu ya, jenis PTK. Nah, kalau misalkan jenis PTK ijazah Bapak Ibu di Dapodik adalah pendidikan agama Islam, maka jenis PTK di poin ke-8 itu adalah guru mapel ya. Jadi seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi kalau guru ijazahnya adalah guru kelas SD, maka jenis PTK-nya itu adalah guru kelas. Nah, kalau sudah valid ini it's okay, aman, sudah valid juga verbal ijazah, tinggal selangkah lagi Bapak Ibu bisa mendaftar kembali. Kemudian berikutnya ini adalah beban mengajar, linearitas ijazah dengan beban mengajar Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Di sini kita bisa cek Bapak Ibu.
Yang paling penting di sini. Nah, ini dia. Nah, ini adalah linearisasi ijazah dengan beban mengajar. Nah, jadi penting juga ijazah Bapak Ibu itu linear dan disesuaikan dengan beban mengajar yang terdata di Dapodik. Tetapi sekali lagi untuk beban mengajar di Dapodik individu itu tidak harus 24 jam Bapak Ibu ya, tidak harus 24 jam untuk bisa daftar P3K. Tapi perhatikan juga linearitas ijazahnya. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir Bapak Ibu. Yang kelima adalah jenis PTK sesuai beban mengajar. Ini kita sudah bahas tadi. Kalau ijazahnya itu adalah guru kelas SD, PGSD, maka jenis PTK-nya itu adalah guru kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.